Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini Senin 16 Desember 2024. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk minta tuntunan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh ada di hari pagi, hari baru, berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan kami ingin menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Roh Kudus terangi hati kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 dengan tema kehadiran orang Majus. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita akan berenungkan kebenaran firman ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita. Yang pertama, di manakah Yesus dilahirkan? Ayat itu menjawab di Bethlehem. Siapakah yang hadir setelah Yesus dilahirkan? Ayat ini berbicara tentang orang-orang Majus yang dari timur datang untuk melihat Yesus. Saudara, setelah Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, yang tercatat dalam Injil Matius adalah sambutan dari orang-orang Majus. Orang Majus ini adalah anggota dari suatu golongan keagamaan yang terpelajar dari wilayah yang sekarang disebut Iran. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan, yang mengkhususkan diri pada astrologi, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Mereka berasal dari daerah Sungai Efrat yang mendapatkan pengaruh dari ilmu nujum dan astrologi warisan budaya Babel dan Persia. Tetapi entah mengapa pengaruh dari ilmu kafir itu ternyata membuat mereka mengambil kesimpulan bahwa ada Raja Agung yang akan lahir. Dan inilah salah satu yang menarik untuk perlu kita cermati. Dari manakah pengetahuan mereka sehingga mereka dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Raja Agung lahir di Bethlehem? Kita bisa belajar dari bagian ini bahwa para Majus sesungguhnya mereka memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan memiliki kerinduan untuk melakukan perjumpaan dengan Yesus dalam hidup mereka. Bintang yang dilihat adalah tanda kelahiran seorang raja baru. Semangat baru pun muncul untuk menempuh perjalanan berjumpa dengan Raja Agung yang baru lahir itu. Sekalipun perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh, melelahkan dan penuh tantangan. Medan yang sangat berat, padang gurun yang tandus, menempuh perjalanan yang berliku-liku penuh dengan tantangan dan ancaman. Kekurangan makan minum, sakit, kelelahan, dan tidur di tempat yang tidak layak. Belum ditambah lagi ancaman di padang gurun waktu malam, bahkan para perampok-perampok yang akan menyerang mereka. Namun, para Majus ini, mereka terus maju tanpa kenal lelah atau menyerah hingga mereka sampai pada tujuan mereka, yaitu berjumpa dengan Yesus, Sang Raja Agung itu. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah dalam masa penantian ini memasuki minggu Adventus yang ketiga ini, kita juga memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan seperti para Majus itu? Sikap orang-orang Majus itu dalam menyambut kelahiran Yesus, mereka rela berkorban, mereka rela bayar harga, menempuh jarak yang jauh dan tidak pasti hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus pun mereka rela memberikan yang terbaik kepada Yesus.
Mereka rela mengorbankan diri dalam perjalanan yang pasti sangat melelahkan dari mereka. Dan mereka juga rela mengorbankan kesibukan mereka. Bahkan harta kekayaan juga, emas, kemenyaan, dan mur, mereka rela mempersembahkan kepada Yesus. Namun yang lebih daripada itu semua, mereka rela mengorbankan dan atau memberikan hati mereka dalam sujud penyembahan kepada Sang Putra Natal itu, yaitu Sang Raja yang baru dilahirkan itu. Mereka tentu tidak mengerti bahwa bayi yang mereka sembah itu adalah Allah sendiri. Tetapi tindakan mereka cukup membuktikan bagaimana penghormatan mereka kepada Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa banyakkah kita yang memiliki sikap hati seperti para Majus itu? Apakah dengan memasuki minggu Advent yang ketiga, kita memiliki kerinduan untuk mencari Yesus? Apakah kita memiliki komitmen untuk memberikan segala-galanya bagi Yesus seperti para Majus yang memberikan emas, kemenyaan, dan mur? Harusnya dalam momen penantian ini kita lebih sungguh-sungguh mencari Yesus, lebih sungguh-sungguh menanti Yesus dalam kedatangannya yang kedua, seperti yang dilakukan oleh para Majus. Minggu-minggu Advent adalah momentum di mana kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Milikilah kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Yesus, dan milikilah hati yang mau memberi kepada Sang Bayi yang baru lahir itu, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman ini. Kami boleh belajar seperti para Majus yang rela dari jauh datang mencari Yesus hanya untuk berjumpa dan menyembah Yesus. Dan biarlah kami juga memiliki kerinduan sepanjang hari ini untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam Kristus Yesus, Tuhan memberkati semua kami. Amin.